saya record seperti biasanya aja ya. Jadi untuk live stream-nya, saya gagal, nggak tahu ini karena update terbaru atau apa, kurang paham. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap semangat. Sebenarnya ini bukan masa perkuliahan ya. Cuman karena memang saya terlambat ya, terlambat memberikan materi, jadi jam untuk ujian teman-teman ini diambil untuk menyampaikan materi terakhir dari saya. Oke, untuk materi terakhir ini saya ingin membahas terkait dengan teknik anti forensik. Jadi setelah teman-teman mulai dari awal mendalami terkait dengan forensik digital, mulai dari cara metodologi melakukan forensik digital, kemudian melakukan preservasi data, kemudian melakukan analisis forensik ya, analisis forensik pada beberapa environment atau pada beberapa tipe perangkat yang berbeda, baik itu di mobile, baik itu di jaringan, baik itu di aplikasi, atau dimanapun, sistem operasi dan lain sebagainya. Tentunya ada banyak ini ya perbedaan, terutama di bagian data itu sendiri. Misalkan data di mobile karakteristiknya berbeda dengan data yang ada di jaringan atau data yang ada di sistem operasi dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan tantangannya ya. Artinya mungkin kalau di sistem operasi ya, di level sistem operasi bisa jadi data-datanya kebanyakan adalah data yang berkaitan dengan file system ya. Entah itu media penyimpanan, entah itu mungkin menjumpai data-data yang terenkripsi atau virus dan lain sebagainya. Nah, umumnya seperti itu yang mungkin sering ditemui di file system ya, atau sistem operasi. Kemudian di jaringan mungkin lebih banyak membahas terkait dengan paket data ya, atau aliran data yang berhasil masuk dan diterima oleh kedua belah pihak ya. Misalkan teman-teman mengirim data ke teman yang lain, kemudian di tengah-tengahnya ada yang melakukan sniffing ya. Nah, di situ aktivitas apa saja yang tadi berkomunikasi bisa dilihat dengan paket data yang tadi terhubung satu sama lain. Gitu. Nah, dari beberapa macam itu umumnya orang itu kan pasti akan mencari-cari ya, mencari cara supaya aktivitas apa yang kita lakukan itu tidak mudah diketahui oleh orang lain ya. Atau kalaupun mungkin aktivitas kita diketahui, nah kira-kira seperti apa ya tahap atau teknik supaya aktivitas kita itu sulit untuk dipecahkan oleh orang lain. Nah, model seperti ini di sini saya sebut sebagai teknik anti forensik ya, gitu. Jadi anti forensik ini adalah bermaksud untuk membuat baik itu dari sisi penyidik ya, atau dari sisi software atau sisi tools, atau dari sisi proses investigasinya, itu akan menjadi lebih sulit, bahkan terlihat mustahil untuk dipecahkan. Itu adalah anti forensik. Nah, karena anti forensik ini konsepnya luas ya. Luas di sini maksudnya adalah tidak ada standar khusus ya, tidak ada standar khusus yang atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk menghindari dari anti forensik ini, maka ya dikembalikan lagi kepada si penyidik. Nah, mungkin bukan si penyidik saja ya, mungkin di sini adalah seorang ahli atau seorang pakar. Misalkan ya, yang sekarang sedang populer
eee, tapi belum saya sampaikan di materi ini adalah IoT ya. Oke. IoT sekarang ini populer karena hampir semua sendi aktivitas itu baik di masyarakat, baik di apa, lingkungan perkotaan itu hampir beberapa itu membuat suatu mekanisme pengawasan ya, baik melalui CCTV misalkan di jalan raya ya, baik melalui, media tertentu misalkan kayak teman-teman punya lahan pertanian hidroponik misalkan atau mungkin pertanian, yang tradisional tetapi menggunakan IoT untuk pemantauannya atau yang lainnya. Nah, itu yang belum saya sampaikan di materi ini, contoh dari IoT forensik ya. Nah, bagaimana di situ misalkan IoT-nya, mungkin nanti akan ada pihak lain yang melakukan serangan ke IoT. Nah, itu kan, isu-isu ke depannya itu kan lebih ke arah situ ya, karena, ke depan ini kan proses teknologi yang bersifat otomasi itu kan akan semakin banyak ya. Nah, semakin banyak, namun teknologi yang bersifat otomasi ini bukan berarti menggantikan peran manusia. Cuman di sini, adalah, lebih kepada memanusiakan manusia, seperti itu. Apa makna memanusiakan manusia? Maknanya adalah bahwa aktivitas manusia ini sebenarnya terbantu dengan adanya, peran teknologi. Misalkan di IoT ya, IoT ini kan kalau kita buat dengan serius ya, itu kan bisa untuk melakukan pemantauan. Misalkan kalau di sawah ya, misalkan tanaman padi, nah itu kan bisa tahu ya, lahan padi yang mana yang mungkin, bisa apa, bisa cocok untuk ditanami padi. Nah, misalkan sudah diketahui lahannya juga ketika proses penanaman kan bisa diketahui juga, tanaman padi mana yang, mungkin, ada penyakitnya gitu ya. Nah, di pemantauan itu bisa kita menggunakan, tenaga seperti drone mungkin ya, atau mungkin tenaga, sensor-sensor yang apa, bisa untuk memantau mungkin dari sisi nutrisi tanah mungkin ya, atau dari sisi kamera misalkan di padinya itu mungkin banyak, serangga, ular, tikus, atau burung ya. Nah maka, apa, tindakan-tindakan itu adalah nanti dengan harapan bisa membantu petani ya, membantu petani ketika, eee, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan banyak burung, nah maka petani mungkin bisa memberikan tindakan yang preventif ya, mungkin ada sesuatu, misalkan ada apa, dibuat apa, dan lain sebagainya. Nah itu IoT. Kemudian bagaimana forensik di IoT? Nah ini kan cenderung ini ya, apa namanya, lebih cenderung ke alat yang mungkin, eee, apa ya, sifatnya terpisah ya, artinya tidak, ada di dalam satu alat khusus. Misalkan diterapkan di sawah itu kan ukurannya biasanya, luas ya, kalau misalkan ingin diterapkan IoT. Nah, seperti apa perangkatnya misalkan, eee, katakanlah, misalkan kita ingin, mencuri tanaman padi misalkan ya. Nah, si pencuri ini ternyata pinter, sensor-sensornya ternyata dimatikan dulu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melakukan forensiknya? Nah, itu kan tantangan, ya. Nah, bisa jadi alatnya malah dicuri sekalian. Bisa jadi alatnya tidak dicuri tapi memang dirusak dulu. Bisa jadi tidak dirusak tetapi karena di situ ada pemancar sinyalnya ya, misalkan pakai LoRa ya. Nah, misalkan LoRanya, diambil dan lain sebagainya. Nah, itu kan tantangan si, analis forensiknya ya. Bagaimana, melakukan apa, mitigasi terhadap hal-hal seperti itu. Misalkan, dia ingin merusak perangkat IoT, nah kira-kira bagaimana nanti, penanganan ke depannya. Nah ini sebagai tantangan ke depan ya.
Karena mungkin Mas sampai sekarang ini, eee, yang saya cermati ya hanya di lingkungan kota ya, teknologi sensor ini populer ya. Di wilayah Jember dan sekitarnya masih sedikit ya, masih sedikit bukan berarti tidak ada ya, tetapi, sudah ada tetapi belum banyak ya. Belum banyak padahal, kalau dari sisi apa, sisi pertanian, perkebunan di Jember ini kan, lahannya cukup banyak ya. Kalau teman-teman lihat, mungkin di wilayah tertentu, entah itu di wilayah utara, barat, timur, selatan ya, itu kan pasti ada. Itu ada apa namanya, beberapa lahan yang memang, potensi ya untuk diterapkan IoT. Nah, selain berpotensi juga harus, difikirkan juga, apa mekanisme pengamanan perangkat IoT tersebut. Nah, itu ya untuk anti forensik. Wah, ini malah, apa namanya, melebar-melebar ke IoT ya. Oke. Jadi gitu ya, secara definisi, anti forensik ini adalah, sekumpulan alat ataupun teknik ya, yang terus berkembang, yang berupaya membuat frustasi baik itu di level penyidik atau di level tools forensik ya, maupun di proses investigasi, sehingga tahapan forensik menjadi lebih sulit atau bahkan terlihat mustahil, ya. Jadi seperti itu, yang mungkin terkesan misalkan teman-teman ketemu kasus, misalkan kasusnya ada di teman-teman sendiri, misalkan komputernya terformat ya, hard disk saya terformat, terus bagaimana caranya, mengembalikan. Nah, itu kan kesannya terlihat mustahil ya, atau mungkin, eee, di hard disk saya terkena ransomware, bagaimana cara untuk mengembalikan file yang terenkripsinya misalkan. Nah, itu kesannya terlihat mustahil. Cuman ya kalau memang apa, tahapannya keliru ya bisa jadi mustahil beneran ya. Kayak di ransomware itu kan beberapa ada yang bisa dikembalikan, beberapa ada yang tidak, karena mungkin ya dekriptornya belum ditemukan misalkan, gitu. Jadi, kalau terkait itu ya mungkin ada baiknya, perlu hati-hati juga ya, bagaimana menghindari supaya tidak terkena ransomware dan lain sebagainya, gitu. Kemudian apa sih tujuan dari teknik anti forensik ya? Tujuannya ya sebenarnya kebalikannya ya dari forensik itu sendiri ya. Gitu. Kalau forensik itu kan, merupakan bidang ilmu di mana dia ingin mengeksplorasi, seluruh barang bukti ya. Kalau forensik digital berarti kan barang bukti digital. Sehingga dari barang bukti digital itu, nanti bisa dijadikan bukti yang sah, bukti yang legal di pengadilan atau di persidangan. Itu tujuannya dari forensik digital. Nah, kalau anti forensik ya kebalikannya. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk menghindari deteksi bahwa beberapa jenis kejadian atau beberapa jenis peristiwa itu sudah pernah terjadi gitu ya. Jadi maksudnya adalah misalkan teman-teman, gimana, ingin, eee, contohnya apa ya, event peristiwa ya, ingin ini misalkan, ingin apa namanya, melakukan, mencuri password misalkan, ingin mencuri password di komputer temannya yang lain. Misalkan kebiasaannya siapa ini ya, contohnya Mas Nuzul misalkan. Nuzul ini kebiasaannya adalah, sering pakai komputer orang lain tapi jarang di-logout misalkan. Nah, misalkan ada teman-teman yang iseng, "Pakai wis laptopku," dan lain sebagainya. Nah, Mas Nuzul ini ternyata tidak sengaja membuka, internet bankingnya misalkan. Nah, walaupun Mas Nuzul sudah logout ya, karena tadi mungkin sudah dipasang keylogger, maka, eee, akunnya berhasil dibuka atau diketahui orang lain. Nah, karena seperti itu mungkin uangnya habis. Nah, oleh karena itu, dari tahap itu Nuzul kepengen tahu, "Loh kok bisa diambil orang ya? Kira-kira saya tadi
aktivitasnya ngapain aja dan seterusnya. Nah, mungkin tadi ingat ya, pernah pinjam komputernya si B misalkan. Nah, komputernya si B ini ternyata kepengen diselidiki ada apanya, ternyata sudah dihapus semua. Keyloggernya dihapus, kemudian history cookies browsernya dihapus, kemudian apalagi, kemudian history sessionnya, kemudian history browsing dan lain sebagainya. Nah, dari situ ternyata sudah dihapus semua, akhirnya tidak bisa membuktikan ya kalau memang di laptop itu tadi atau di komputer tadi itu sudah terpasang keylogger. Nah, keyloggernya untuk teknik mengambil akun misalkan. Nah, itu ya untuk menghindari deteksi seperti itu. Atau bisa juga untuk mengganggu pengumpulan informasi. Mengganggu pengumpulan informasi contohnya misalkan gimana? Kalau teman-teman misalkan ingin memperoleh data ya, misalkan datanya ketika masuk ke study ya. Masuk ke study ternyata harus mengakses form login dulu, kemudian baru bisa membuka materi yang ada di study. Nah, ketika membuka ternyata tidak tidak apa namanya, tidak segera membuka alias loadingnya lama misalkan. Mungkin karena bisa jadi traffic-nya terlalu banyak ya, karena yang mengakses banyak, atau bisa jadi karena resource yang tadi dibuka itu ternyata ada di server yang bukan di study, makanya cenderung lama ya. Atau karena mungkin ada serangan khusus, misalkan DOS ya. Nah, itu akhirnya jadi susah ya untuk diambil ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan waktu yang harus dihabiskan oleh pemeriksa untuk suatu kasus. Nah, meningkatkan waktu maksudnya adalah menghabiskan waktu ya, menghabiskan waktu ketika seorang penyidik bertemu atau menjumpai alat ya, atau alat bukti atau TKP, mungkin berbelit-belit ya, gitu ya, berbelit-belit dan sebagainya. Kemudian meragukan laporan atau kesaksian forensik. Nah, itu tujuan anti forensik ya. Biasanya yang meragukan laporan ini ada di pihak saksi ya, atau orang yang berada di TKP. Biasanya seperti itu. Nah, selain 4 yang utama ini ada tujuan yang lain ya. Misalkan memaksa tools forensik untuk mengungkap keberadaannya. Nah, itu juga tujuan anti forensik juga. Kemudian untuk menumbangkan alat forensik atau tools forensik ya juga ada juga ya. Kemudian untuk memasang serangan secara langsung kepada seorang penyidik juga bisa ya. Kemudian tujuan anti forensik yang terakhir adalah untuk tidak meninggalkan bukti bahwa tools anti forensik telah dijalankan. Nah, itu ya. Pada prinsipnya memang anti forensik ini adalah berfungsi untuk menghindari sejauh mungkin ya, menghindari seminimal mungkin jejak kita ya, jejak digital kita ketika mengakses apapun yang bersifat digital, gitu ya. Nah, yang mungkin menarik ya, kalau teman-teman dengar istilah seperti NFT itu ya, yang lagi populer ya. Nah, itu kan juga banyak ya kasus-kasus NFT di mana konten yang disajikan itu ternyata bukan milik dia sendiri ya. Artinya ada orang lain yang menggunakan konten itu untuk dijual, untuk dipublish gitu ya. Tetapi dengan tidak memiliki hak milik ya. Nah, yang lagi populer sekarang ini si Gozali ya. Padahal Gozali ini dia tidak menjual kontennya sendiri ya. Tetapi dia dapat royalti ya dari penjualan itu. Nah, dapat royaltinya aja dia cukup banyak ya, apalagi ketika dia menjual dia kontennya sendiri secara pribadi. Wah, tambah sugih itu ya Gozali ya. Nah, di anti forensik bisa ya untuk mengungkap hal-hal seperti itu ya. Misalkan siapa yang pertama kali atau siapa yang memang memiliki konten ini, nah itu bisa ditelisik di situ.
Cuman hebatnya di NFT ya karena sistemnya sudah berbasis blockchain, maka di situ tingkat trust-nya sudah tinggi ya, secara teknologi ya. Artinya, memang dari sistem yang terdesentralisasi ini kan, seluruh pengguna itu kan sepakat ya ketika ada perubahan data, ketika ada posting data yang baru, maka, seluruh pengguna sistem yang terdesentralisasi tadi sudah sepakat bahwa, konsensusnya baru, smart contract-nya baru seperti ini, seperti itu ya, gitu. Jadi kalau di NFT, kemudian blockchain, cryptocurrency, dan lain sebagainya itu ketika data-data baru itu sudah sudah bisa divalidasi oleh seluruh pengguna sistem yang ada di situ. Makanya dari sisi keamanan itu setahu saya sudah terjamin ya kalau sudah berbasis blockchain, terutama terkait cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ada beberapa teknik anti forensik ya. Nah, sebenarnya teknik-teknik ini, sudah dipelajari teman-teman ya di mata kuliah keamanan informasi ya harusnya. Nah, karena forensik ini, tidak terpaku di satu bidang ya, jadi seluruh bidang yang, memanfaatkan media penyimpanan itu pasti bisa diforensik ya, maka, cukup luas ya, teknik anti forensik. Karena itu, melibatkan seluruh aspek yang berkaitan dengan, storage ya, gitu. Contoh yang pertama adalah, menimpa data ataupun metadata, itu teknik anti forensik. Nanti saya ini ya, saya paparkan secara rinci. Kemudian ada teknik kriptografi, steganografi, dan penyembunyian data gitu ya. Kemudian teknik yang bisa meminimalisir jejak digital ya. Kemudian teknik yang bisa mengeksploitasi CFT bugs ya. CFT ini adalah Computer Forensic Tools ya. Atau juga anti forensik teknik yang dapat mendeteksi Computer Forensic Tools. Nah, untuk yang data dan metadata, data ini adalah sesuatu yang kita simpan ya, baik itu di media penyimpanan yang permanen ataupun yang volatil ya, gitu. Jadi kalau data yang dimaksud adalah yang tersimpan di hard disk, tersimpan di memori eksternal, itu adalah data yang sifatnya permanen. Kemudian data yang hanya tersimpan secara semi permanen atau tidak permanen itu adalah data yang tersimpan di memori. Baik yang permanen ataupun tidak, seluruh data itu bisa kita manipulasi ya. Caranya bisa langsung kita timpa datanya. Misalkan data file name-nya adalah genta.docx ya. Ketika saya membuat file lagi genta.x itu kan bisa kita replace ya filenya. Nah, ketika kita replace data itu akan tertimpa dengan data yang baru. Data yang terbaru maka dia akan mempengaruhi perubahan dari isinya. Ketika isinya berubah maka data itu sudah bisa membuat orang itu terkecoh ya. Yang tadinya berisi Genta baik misalkan. Nah, di data yang baru Genta pemalas misalkan. Nah, itu sudah bisa membuat dua penilaian yang berbeda ya gitu ya. Nah, itu bisa di overwriting seperti itu atau ditimpa isi datanya. Atau bisa juga mencoba menimpa dari berkas individual. Oh, yang individual itu seperti ini barusan ya. Genta menjadi Genta lagi di replace ya. Nah, kalau yang seluruh media itu adalah di seluruh drive ya. Di seluruh drive maksudnya ketika di komputernya ada dua partisi, nah seluruhnya mungkin ditimpa atau di format misalkan, itu kan hilang semua gitu. Nah, dan yang terakhir mencoba untuk menimpa berkas yang sebelumnya dihapus namun tertinggal. Nah, bisa ya. Jadi
ya sebelumnya dihapus, misalkan teman-teman menghapus tetapi bukan menghapus secara permanen ya. Kalau di Word itu di OS biasanya hanya menghapus delete biasa. Biasanya kan dia akan tersimpan di recycle bin ya. Nah, itu mungkin supaya tidak meninggalkan jejak bisa juga dihapus tapi dihapus secara fisikal atau bit to bit gitu ya. Tuh, atau bisa juga menimpa berkas yang terhapus sebelumnya, misalkan file name-nya tadi ya genta.docx, dibuatkan satu file lagi dengan nama yang sama, kemudian kita replace aja atau kita timpa dengan file yang sama. Maka itu akan membuat kontennya berubah ya. Konten yang berubah juga akan menyebabkan histori jejak digitalnya itu terhapus atau bisa berubah. Kemudian yang berikutnya adalah metadata. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah posting di WA Group Forensik ya, bahwa beberapa data yang ada di iPhone mungkin ya, atau di Instagram itu memiliki metadata yang bisa di-trace ya. Nah, memiliki metadata yang di-trace, jadi ketika orang yang pertama kali mengupdate atau memposting menggunakan perangkat itu, maka dia secara tidak langsung akan memberikan tempat atau lokasi dia berada. Nah, itu yang perlu dihati-hati ya. Jadi metadata itu apa sih, Pak? Metadata itu adalah data yang melekat di dalam file digital ya. Jadi ketika teman-teman di laptop itu kan punya file pasti ya. Ada file dokumen, ada file video, file foto ya. Nah, kalau di properties ya, di fotonya misalkan, foto diklik kanan, kemudian properties, pasti itu akan ada data yang melekat di foto itu. Data yang melekat itu misalkan apa? Data timestamp ya, kemudian data merek, kemudian data siapa yang mengambil foto, kapan dan di mana, biasanya ada gitu. Oke, sebentar ya, kayaknya anak saya nangis ini ya. Sebentar, sebentar. Oke, siapa? Kok kayak kedengeran? Nah, sebentar, sebentar. Oke, tes. Oke ya, ternyata anak saya bangun ya. Tertidur. Oke, enggak apa-apa, sekalian ngomong. Oke, nah itu ya metadata. Jadi metadata ini adalah data yang memang apa? Yang memang melekat di dalam suatu file digital. Apapun perangkat yang memproduksi sudah pasti akan ada metadata. Nah, umumnya seorang investigator itu dia pasti akan memanfaatkan metadata untuk mengetahui proses terjadinya suatu perkara. Jadi misalkan sudah ada saksi ya, misalkan saksi ditanya kan dia pasti akan menyampaikan alibi ya, supaya dia tidak dicurigai sebagai seorang tersangka. Nah, kapan dia melakukan aktivitas jam berapa, biasanya kan pasti ditanya ya. Kalau di kepolisian ya, nah, biasanya dikaitkan dengan barang bukti. Nah, di barang bukti ini salah satu yang bisa membantu kan ya di metadata ini. Karena di metadata itu ada yang namanya timestamp ya. Ada yang namanya waktu. Waktu yang terrecord ketika suatu file digital itu dibuat. Termasuk ketika file digital itu dimodifikasi pun sebenarnya sudah melekat juga di filenya, di file atau datanya. Gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus
sering hati-hati nih, ketika membuat sesuatu, kemudian yang berkaitan dengan apa, kebohongan atau yang lain, nah itu perlu dicek ya di metadata. Nah, misalkan skripsi, nah bilangnya sidangnya tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal berapa, tanggal 18 misalkan. Ternyata skripsinya belum sidang ya, tanggal 18. Nah, itu kan biasa bisa ini ya, bisa diambil atau dicari buktinya gitu. Nah, itu harus, waspada gitu. Orang yang teliti biasanya, eee, apa namanya, rinci ya, kalau ketika ingin melakukan sesuatu itu rinci, penuh pertimbangan biasanya. Nah, itu metadata, penting tetapi apa ya, tidak boleh diremehkan ini ya, gitu. Oke, berikutnya adalah kriptografi. Nah, ini saya kira sudah paham semua ya, karena beberapa data yang pernah saya temui ya di dalam beberapa kasus, ini real kasus dari kepolisian ya, itu memang, beberapa ada yang terenkripsi ya. Nah, terenkripsinya ini bukan kayak enkripsi, apa namanya, eee, enkripsi apa yang klasik itu, Caesar Cipher atau apa ya, itu enggak. Enkripsinya sudah sulit ya, kayak elliptical curve kriptografi. Nah, itu kan sudah susah ya. Bagaimana memecahkan itu, kemudian enkripsinya sudah pakai AES, itu kan juga susah. Nah, biasanya muncul seperti itu di file system. Nah, maka bagaimana caranya ya, biasanya kalau saya sih triknya adalah cari di GitHub ya. Saya cari, dekriptor ya atau algoritma yang memang sudah, eee, populer untuk melakukan dekriptor dari algoritma enkripsi misalkan elliptical curve cryptography misalkan, AES 256 bit dan seterusnya. Itu harus ya, harus dilakukan ya, seperti itu. Atau, jangan kesetrum, Nak. Atau misalkan apa, encrypted network protocol. Encrypted network protocol ini ya yang mungkin sering ditemui ya SSH itu, Mas. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masuk atau mengakses website ya biasanya kan terenkripsi ya pakai SSL ya, Secure Socket Layer ya. Nah, dengan enkripsi itu maka akun yang berhasil diproses di suatu alamat tertentu ya, tunggu ya. Akun yang berhasil terenkripsi ya di akun tertentu maka dia tidak berbentuk, suatu file yang apa namanya, file yang clear text ya. Jadi file itu sudah berbentuk, naskah yang sudah terenkripsi, gitu. Nah, terus bagaimana Pak kalau ketemu seperti itu? Nah, ini pernah terjadi juga, di beberapa kasus ya. Kalau ketika saya memiliki apa, suatu paket data ya, maka kalau di mobile itu ada yang namanya SSL pinning ya. SSL pinning ini dipakai untuk, menganalisis, suatu network protokol yang memiliki, apa, keamanan yang berbentuk SSL, Secure Socket Layer. Nah, nanti teman-teman bisa, iseng-iseng cari ya SSL pinning ya, itu bisa dipakai untuk analisis seperti itu. Ada ini, tidak boleh rame, digigit ular nanti ya. Ya, gitu ya. Jadi encrypted biasanya SSL ya yang seringkali, ditemui ya di beberapa kasus ya, karena memang SSL ini sudah dipakai untuk apa, standar komunikasi yang mungkin, ada di beberapa aplikasi. Sabar, Nak. Ya, ini masih materi ya. Oke, berikutnya adalah program packer ya. Program packer ini masih kategori enkripsi, cuman enkripsinya adalah untuk mengenkripsi kode program ya. Maksudnya mengenkripsi kode program ini adalah, teman-teman misalkan punya aplikasi tertentu, di mana aplikasi itu nanti akan dilakukan building ya.
Nah, dari aplikasi umumnya mungkin ini aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop, kemudian dibuat, dikompil, kemudian dibuild.action-nya. Nah, di pas tahap building itu, maka supaya program itu tidak mudah di-crack atau di reverse ya, di-crack ataupun di reverse, maka butuh yang namanya program packer. Ya, kalau sudah dikompilasi kemudian dikasih yang namanya packer ini, maka ketika .exe itu tadi dilakukan reverse engineering, maka source code itu sudah berbentuk enkripsi ya, gitu. Akhirnya ketika source code yang sudah terenkripsi itu kan akan lebih mempersulit ya, mempersulit seseorang ahli security itu dalam menganalisis dari kode program. Ya, setidaknya mempersulit, tapi bukan berarti mustahil dipecahkan ya. Gitu. Dan ternyata di Packers ini pun sebenarnya ada program yang bisa dipakai untuk melakukan unpacker ya. Gitu ya. Ya kalau ibarat enkripsi ya dekripsi. Kalau packer ya unpacker. Nah, kalau encrypted ya decrypted. Nah, seperti itu. Ya semuanya adalah namanya dunia ya. Kalau bisa ada pengamanan berarti ada yang teknik untuk tidak diamankan. Gitu. Gitu. Berikutnya adalah steganografi. Nah, sudah tahu semua ya saya kira ya. Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan pesan di dalam suatu media. Gitu. Misalkan teman-teman punya media video, di dalam video pengen disisipkan suatu dokumen. Nah, itu steganografi. Ini ada kakak ini. Pupuk, sambil pupuk. Main. Ini. Terus generic data hiding adalah teknik penyembunyian data yang umum ya. Biasanya teknik ini ya hanya apa? Tidur ya, tidur. Apa? Ini masih ngasih kuliah ya. Kuliah sebentar ya. Loh. Sik yo rek yo. Cek. Oke, tes. Lanjut ya, Rek. Wah, kalau sudah bangun repot itu. Oke, kemudian generic data hiding adalah penyembunyian data sederhana ya. Di steganografi itu kan kita bisa menyembunyikan data melalui beberapa segmen media. Segmen media ini bisa dari sisi frekuensi ya. Nah, sisi frekuensi ini mungkin ada di file audio. Nah, jadi setiap audio itu kan pasti punya frekuensi suara. Nah, itu bisa kita sisipkan beberapa pesan khusus yang memang orang itu tidak begitu teliti ya dalam mengamati file suara seperti itu. Oke, selain file suara juga file multimedia biasa pun juga bisa ya.
kita sisipkan mungkin, di teknik LSB itu adalah di, least significant bit ya, atau di bit yang terakhir dari suatu file. Nah, itu bisa steganografi disisipkan semacam itu. Dan juga, bisa di beberapa media file yang lain ya. Nah, itu ya. Nah, tadi mungkin yang paling umum yaitu tadi, biasanya di audio, biasanya di media, multimedia yang biasa. Kemudian teknik anti forensik untuk, meminimalisir jejak digital, biasanya adalah memory injection. Memory injection ini, adalah berfungsi untuk, melakukan, proses injeksi ya di dalam suatu data yang terdapat di memori. Umumnya teknik ini ada ketika suatu serangan seperti buffer overflow ya. Oh, sebentar ya. Sambil buku ya. Oke, memory injection ya. Jadi, biasanya muncul di satu serangan, di mana serangan itu biasanya ada, di manajemen memori. Biasanya ada di teknik buffer overflow ya, yang sering terjadi. Kemudian, untuk meminimalisir jejak digital yang lain, biasanya seorang attacker ya, itu memakai suatu live CD ya. Live CD misalkan OS-nya itu kalau zaman dulu itu kan biasanya pakai CD, orang bisa apa, menjalankan sistem operasi ya. Jadi OS-nya Windows tetapi dijalankan di CD. Nah, ketika CD itu diambil oleh si attacker itu kan, jejak digitalnya kan tidak bisa terdeteksi, karena seluruh aktivitasnya itu kan tidak disimpan. Tuh, jadi di live CD kan sifatnya adalah dia biasanya hanya read saja, tidak memiliki, akses untuk write ya. Makanya kan dulu ada CD yang namanya CDR gitu ya, CDRW dan lain sebagainya. Kalau CD-nya sudah R, berarti itu CD-nya adalah hanya bersifat read saja, tidak bisa untuk menulis atau menyimpan data. Kemudian bisa juga menggunakan Bootable USB token atau pakai virtual machine. Ini ada kakak lu di iPad-nya itu. Kemudian yang ketiga adalah anonymous identities ya, atau di sini adalah identitas yang tidak dikenal. Bisa seperti teman-teman pakai seperti ini lagi seperti browser itu kayak Tor gitu ya, Rek. Hah? Apa? Oke, tes ya, saya lanjut, Rek. Ah, arek-arek.
anak kecil ini agak gimana gitu. Oke, anonymous identities biasanya adalah identitas yang mungkin tidak dikenal ya, atau bisa jadi kayak browser itu ada di Tor ya. Kalau search engine itu ada di DuckDuckGo itu ya, atau bisa juga menggunakan layanan pihak ketiga, misalkan VPN ya. Nah, di situ juga merupakan teknik untuk meminimalisir jejak digital kita, gitu. Sehingga ketika sesuatu hal mungkin berkaitan dengan kita, maka itu tidak bisa dilacak oleh orang lain. Jadi bisa jadi dari hal-hal semacam ini. Kemudian storage itu contohnya ya web hosting yang menyediakan ini ya data penyimpanan ya kayak Google Drive, kayak Dropbox itu kan sebenarnya sifatnya ini ya anonymous ya, walaupun sebenarnya secara email itu bisa dilacak, tetapi Google itu saya kira bisa menjaga privasi di masing-masing pengguna ya, gitu. Paling ya kalau misalkan kaitannya dengan apa kejahatan ya akunnya kena ban gitu ya, atau kena disable dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi storage yang mungkin masih relatif aman sekarang ya pakai arsip ya. Kalau teman-teman pernah mengakses situs arsip.org, maka yang sampai sekarang ini yang sifatnya anonymous ada di situ. Teman-teman mau mengakses dokumen terorisme, mau mengakses apapun ada di situ, gitu. Nah, itu pun tidak di take down atau apa ya, karena memang secara situsnya itu sendiri pun kan bisa hidup karena dukungan donasi dari penggunanya ya. Secara anonymous juga sudah terjamin lah kalau di arsip.org. Nah, nanti bisa dicek sendiri ya arsip.org, itu biasanya orang-orang menyimpan di situ semua ya. Baik footprint alamat website, situs ya, atau untuk data yang bersifat pribadi ya, tapi tidak ingin dilacak oleh orang lain. Biasanya pakai arsip.org. Berikutnya teknik anti forensik yang bisa mengeksploitasi komputer forensik tools bugs ya. Nah, misalkan teman-teman terbiasa pakai apa kemarin toolsnya? Ada FTK Imager ya, dipakai untuk melakukan imaging, kemudian dipakai untuk memvalidasi data hasil imaging. Nah, ternyata ada teknik lain, ketika divalidasi pakai FTK tidak bisa misalkan. Nah, itu kemungkinan ada ya yang semacam itu. Atau juga ketika kita ingin melakukan akses, ternyata akses itu cukup lama ya untuk merespon. Nah, mungkin bisa jadi kena DOS ya, DOS attack ya. Atau ketika ingin melakukan pencarian file yang relevan, ternyata dari sisi filenya adalah fragil ya, atau rusak ya, atau korup ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya muncul ya teknik-teknik semacam ini yang mungkin dijumpai lah teman-teman ketika nanti memang beneran terjun di lapangan ya. Banyak yang jadi tantangannya itu kelihatannya kalau dari perkuliahan mungkin simpel ya, tetapi ketika beneran menghandle sebuah kasus tingkat kerumitannya cukup tinggi ya gitu. Nah, salah satu beberapa kerumitannya kurang lebih ya ini gitu yang saya sampaikan di slide ini. Seperti itu. Kemudian anti forensic tools yang bisa mendeteksi komputer forensic tools biasanya di sini adalah framework ya. Ini bukan bukan sebuah program smart ini ya, tetapi adalah singkatan dari self monitoring, analysis and reporting technology. Gitu. Kemudian kalau misalkan
barang buktinya adalah paket data di jaringan, biasanya kita bisa mendeteksi alamat host itu dengan mode Prometheus ya. Prometheus mode ini ada di Wireshark. Nah, itu Wireshark itu biasanya tools yang umum dipakai ketika menjumpai dengan paket data yang terjadi antara komunikasi pengguna di jaringan, di level jaringan. Bisa juga mendeteksi monitoringnya dengan DNS. Nah, kalau teman-teman punya DNS itu kan biasanya kita bisa trace ya, DNS ini yang punya siapa, kemudian namanya siapa, alamatnya di mana. Umumnya bisa di-trace, tetapi ada juga DNS yang sudah diamankan. Artinya orang ini tidak bisa melihat karena di DNS ini biasanya pakai add-on security-nya misalkan, privacy-nya misalkan. Nah, bisa jadi ada yang seperti itu. Gitu. Kemudian bagaimana mekanisme countermeasure atau mekanisme preventif dari teknik anti forensik supaya tidak bisa dilakukan. Nah, kalau countermeasure di sini terhadap anti forensik tidak bisa ya, karena konteks dari forensik itu sendiri cukup luas. Jadi bagaimana upaya penanggulangan kita supaya anti forensik ini tidak bisa dilakukan, maka tidak ada standar ya jawabannya. Standar untuk mitigasi ini tidak ada standarnya, dalam hal preventif atau langkah pencegahannya pun tidak ada atau tidak bisa. Karena nanti pun suatu kasus pasti akan memiliki challenge yang berbeda-beda, penanganannya pun juga berbeda-beda karena problemnya pasti akan beragam. Kalau teman-teman menemui suatu kasusnya sama terus, otomatis itu kan ya nggak menantang ya. Saya yakin hampir setiap kasus kriminal itu step by step atau langkah-langkah penyelesaiannya itu beda-beda. Gitu. Tetapi ada yang bisa kita lakukan ya dari beberapa mekanisme countermeasure ini. Yang pertama adalah mengenali karakteristik bukti digital dengan baik. Jadi mengenali maksudnya kalau ruang lingkup di kasus forensiknya adalah misalkan di HP ya, maka ya kurang lebih ya karakteristiknya yang terkait dengan HP ya. Bisa di penyimpanan HP, bisa di memori eksternal, bisa di platform ya, bisa di arsitektur handphone ya. Kemudian apalagi? Ya banyak ya. Nah, itu harus dipahami dulu dasar-dasar karakteristik dari bukti digital si handphone itu. Kalau di bukti-bukti sudah dipahami, maka yang kedua adalah selalu mengikuti tren dan perkembangan teknologi. Misalkan dari sisi sistem operasi kan setiap tahun pasti bertambah ya. Misalkan yang cenderung sulit dilakukan forensik itu kan produknya Apple ya. Nah, dari produk Apple ini harus kita ikuti teknologi perkembangannya. Misalkan di iOS versi sekarang mulai dari berapa? 13 ya mungkin ya. Nah, seperti apa tren sistem operasi iOS 13? Misalkan sudah ada apa namanya? Sudah ada versi yang dimodif orang atau belum gitu ya. Sudah ada versi kalau iOS apa dulu ya istilahnya ya, saya lupa. Sudah nggak pakai iPhone ya. Jadi di iOS itu kan bisa dilakukan kayak di Android itu root-nya lah ibaratnya ya. Nah, itu apa yang biasanya otak-atik gitu. Nah, itu kan ada biasanya root yang sudah apa disediakan orang ya. Nah, itu bisa diikuti aja perkembangannya. Supportnya sampai versi berapa, apakah proses apa updating firmware dengan bikinan orang ini aman untuk perangkatnya atau tidak. Nah, itu perlu diikuti ya karena seorang penyidik forensik ya harus up to date dengan perkembangan teknologi. Begitu juga dengan teman-teman yang di sini mungkin jadi programmer ya. Otomatis harus mengikuti seluruh perkembangan dari framework yang mungkin didalami oleh teman-teman. Gitu.
Nah, kalau sudah didalami kan otomatis, seluruh, perkembangan tadi bisa kita ikuti dengan baik. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah harus, kita tanamkan sikap optimisme ya. Entah itu teman-teman optimis dalam mendalami suatu bidang programming, nah itu harus optimis bahwa tidak ada suatu kasus yang tidak dapat dipecahkan. Atau kalau konteksnya membuat sistem ya bahwa tidak ada suatu sistem yang tidak dapat dibuat atau tidak dapat mustahil dibuat. Nah, itu ya. Jadi gitu, optimis saja dulu gitu ya. Pusingnya belakangan gitu ya. Nah, dari anti forensik mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya, beberapa teori dan istilah saya ambil dari artikelnya Simon Garfinkel ya. Simon Garfinkel ini memang sudah terkenal ya di sebagai ahli digital forensik ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, tidak tidak banyak. Nah, ini pun juga sebagai materi terakhir ya dari pertemuan forensik digital selama 1 semester. Di sini saya juga mohon maaf, mungkin selama awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan, banyak kurangnya, banyak salahnya dalam menyampaikan materi, mungkin juga dari sikap dan chat dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya doakan semoga teman-teman sukses selalu, kemudian segera skripsi, segera mengajukan TA, sempro, semhas, dan sidang, dan targetnya adalah lulus. Kalau teman-teman sudah lulus berarti teman-teman sudah satu tahap berhasil untuk menentukan tujuan hidup lah. Karena salah satu tujuan hidup kan otomatis secara akademik harus lulus kuliah dulu, gitu. Seperti itu. Dan jangan minder lah. Saya kok masih sering melihat anak TI itu minder ya. Karena benderanya Umuh Jember jadi minder dan lain sebagainya. Itu ya enggak boleh ya. Gitu. Padahal kan mau belajar dimanapun, kalau konteksnya adalah prodi TI kan karena kita sekarang ini sedang populer, tren pekerjaan kan hampir semuanya berkaitan dengan TI, maka pangsa pasar di luar kan harusnya cukup banyak ya, gitu. Nah, teman-teman seharusnya punya semangat lah, punya semangat baik setelah lulus, saya harus bisa apa, saya harus bekerja di mana, nah itu harus selalu ditanamkan ya, selalu ditanamkan ke jiwa dan pikiran yang positif sehingga nanti hasilnya jauh lebih baik, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin hanya sederhana itu yang bisa saya sampaikan. Untuk konten atau slide bisa ini ya, diambil di tadi, sudah saya unggah. Oke. Oh, absen ya berarti ya. Oke, ini kan memang nggak bisa di ini ya, di di live streaming kan, nggak tahu tumben-tumbenan nggak bisa. Biasanya bisa gitu ya. Jadi nggak ini, ya nggak apa lah, nanti yang nggak hadir pun juga nggak masalah. Entar ya saya absen ya. Pertemuan terakhir, iki anti forensik ya, anti forensik.
Oke, coba langsung tak absen. Oke, ini saya absen, ini aja ya, saya ambil dari mana ini? Dari partisipan yang hadir. Kalau namanya belum sesuai, di-rename dulu ya. M. Fauzi, M. Fauzi. M. Fauzi, oke hadir. Terus Haris Ditya hadir. Genta. Galang. Galang. Hadir terus Tegar. Hadir. Mutiara hadir. Tiara Adif. Div terus Alif Faiz. Dewangga. Dimas Arya. Terus Dodi. Mahusaini. Rizal. Terus Tito. Oke, sudah semua ya. Saya absen, ada berapa orang ini? Ada sekitar 14 ya. Oke, 14, 15 dengan saya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sambil mengingatkan ya untuk UAS ya. UAS karena di SIA itu jadwal saya adalah tanggal 20, maka pengumpulan proposal tugas akhir dan bukti kartu bimbingan silahkan dikumpulkan maksimal tanggal 20. Saya tunggu sampai dengan tanggal 21 dini hari mungkin ya. Saya set jam berapa ya kemarin ya? Saya set jam 1 apa jam 3 gitu. Jadi silakan nanti dikumpulkan. Nah, yang prioritas utama saya menilai dari itu ya. Dari proposal, kemudian prioritas kedua ketika proposalnya kurang maksimal, mungkin kontennya masih copy paste ya. Nah, nanti saya ambil dari apa? Hasil-hasil tugas ya dan presensi perkuliahan. Seperti itu. Silakan kalau ada tambahan atau ada yang mau ditanyakan. Pak, ngapunten, saya tanya nih. Ini kan yang saya kemarin kasusnya apa? Judul ditolak, kan saya harus ganti judul. Ini saya penggarapnya masih belum 100% full, Pak. Iya, nggak apa-apa, Mas. Jadi kalaupun mungkin teman-teman menyusun proposal, misalkan yang sebelumnya sudah lengkap format proposal bab 1, 2, 3 kemudian ditolak kan harus bikin lagi ya sesuai dengan arahan dari calon pembimbing. Ya enggak apa-apa dilaporkan seadanya sesuai dengan masukan. Jadi misalkan masukan pembimbing harus mempelajari topik A, topik B, topik C. Nah itu ditulis saja di kartu bimbingan. Berarti Ya, saya di sini. walaupun bimbingan pertama aku pas ngajukan judul itu terhitung bimbingan berarti, Pak? Ya, pokok intinya sebentar ya, sebentar ya. Tunggu. Ini naik. Sebentar. Oke.
Jadi intinya ketika apa namanya di histori bimbingan itu kan ada topik yang dikonsulkan. Nah itu boleh silakan ditulis di kartu bimbingan, kan ada topik yang dibahas. Perkara seperti topiknya adalah harus ganti judul misalkan karena tidak sesuai harapan ya ditulis aja enggak apa-apa. Nah, dari situ sih sebenarnya yang saya nilai ya, tahap atau proses pembimbingannya. Syukur-syukur kalau proposalnya ya, syukur-syukur kalau proposalnya sudah utuh jadi satu proposal itu alhamdulillah ya, jadi sesuai harapan saya. Kalaupun belum sesuai nggak apa-apa Mas, seadanya aja nggak apa-apa. Gitu mungkin Mas apa tadi? Terima Mas kasih, Pak. Husaini ya? Mas Iya, Pak. Husaini ya tadi ya? Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi tidak harus lengkap. Kalau bisa lengkap seluruhnya alhamdulillah. Tetapi harus ada yang dikumpulkan. Ya minimal bab 1 lah. Gitu. Ini sebenarnya mau konsul lagi, Pak, tapi masih nunggu dosennya kemungkinan hari Jumat. Nggih. Siap, semoga lancar ya, dan seluruh teman-teman yang lain juga semoga lancar. Oke ya, kalau begitu sebentar ya, mengingat si kecil agak rewel ini. Oke, mungkin untuk perkuliahan siang hari ini saya akhiri ya, teman-teman semuanya sukses selalu. Mohon maaf karena banyak salahnya ya dibanding banyak benarnya. Semoga untuk proposal silakan segera dikerjakan, silakan segera didiskusikan dengan calon pembimbing. Saya doakan semoga teman-teman lancar, kuliahnya bisa lulus tepat waktu. Sukses selalu, mohon maaf atas segala kesalahan. Di saya tidak ada ujian ya, hanya mengumpulkan proposal saja. Sejauh apa proposalnya itu pasti akan saya hargai, seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Untuk recordnya nanti akan saya share. Begitu, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Oke, sudah.